Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan bertemu lagi dengan Miss Ikada. Untuk Ananda kelas 1, kita akan membahas bab 2 ya, yaitu tentang mengenal komputer. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mengenal komputer. Pada bab 1 kita sudah membahas sedikit ya, bahwa komputer termasuk pada alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Untuk ini kita akan membahas apa itu namanya komputer, apa saja yang disebut komputer. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang mengenal komputer. Komputer berasal dari kata computare, artinya menghitung. Jadi awalnya komputer itu hanya untuk menghitung saja ya, bahkan bentuknya pun dulunya besar sekali sampai sebesar rumah. Tapi dengan kecanggihan dan perubahan-perubahan yang sudah terjadi, sekarang kita sudah dapat menggunakan komputer bukan hanya untuk menghitung kan? Untuk apa saja coba? Ada untuk menggambar, pinter, untuk menghitung ya, untuk menulis dan sebagainya. Dan bahkan sekarang komputer bukan saja kecil, tapi bahkan bisa dibawa kemana-mana. Itulah perkembangan komputer sampai saat ini. Baik, sekarang kita akan membahas perangkat keras komputer. Perangkat keras itu maksudnya adalah bagian komputer yang bisa dilihat, bisa dipegang ya. Ada banyak macamnya. Di sini Miss Ika sudah memberikan gambarnya. Ada yang namanya monitor, ada namanya CPU, ada speaker, ada printer, ada keyboard, ada mouse. Apa saja kegunaannya, apa saja bagaimana menggunakannya. Kita bahas satu persatu ya. Bagian yang pertama pada komputer ini adalah monitor. Bentuknya seperti televisi, bergunanya untuk melihat hasil olahan komputer. Maksudnya adalah kalau kamu mengetik atau kamu menggunakan mouse, semuanya akan terlihat hasilnya atau kegiatannya pada monitor. Selanjutnya yang kedua adalah CPU atau CPU, singkatan dari Central Processing Unit. Gunanya adalah sebagai otak komputer. Kenapa disebut otak komputer? Karena kegiatan pengolahan sehingga kita bisa melihat hasilnya ada diolah pada CPU. Proses pengolahan data semuanya ada di CPU. Bagian-bagian dari CPU itu bermacam-macam. Salah satunya adalah tombol daya. Apa itu tombol daya? Untuk menyalakan komputer. Bagian komputer yang ketiga yaitu keyboard. Keyboard itu merupakan papan tombol. Gunanya untuk memasukkan data ke dalam komputer. Macam-macam tombol pada keyboard itu sangat banyak. Antara lain ada tombol angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Kemudian yang kedua adalah tombol huruf. Ada huruf A, B, C sampai huruf Z. Itulah yang disebut dengan keyboard. Ya, yang keempat adalah mouse. Mouse artinya tikus. Ih, kok tikus? Iya, karena lihat saja bentuknya. Bulat, lonjong, ya, seperti tikus badannya, kemudian kabelnya
seperti ekor tikus. Jadi terlihat seperti seekor tikus. Bahkan istilahnya pun bukan mouse saja, disebut juga dengan tetikus. Nah, mouse itu memiliki 3 tombol. Yang sebelah kanan disebut dengan tombol kanan, yang sebelah kiri namanya tombol kiri, dan di tengahnya juga masih ada tombol, yaitu disebut dengan tombol scroll atau tombol penggulung. Bagian komputer yang kelima disebut dengan speaker, artinya pembicara. Maksudnya adalah mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh komputer. Jadi dengan speaker maka suara-suara yang dihasilkan komputer akan dapat didengarkan oleh pengguna komputer. Nah, yang keenam, siapa yang bisa tahu apa ini namanya? Ya, betul sekali, disebut dengan printer. Printer itu gunanya untuk apa? Untuk mencetak, misalnya kita memiliki foto, atau misalnya kita setelah mengetik di komputer, atau kita menggambar di komputer, dapat dicetak melalui printer, karena fungsinya adalah mencetak yang tampak di monitor. Nah, selanjutnya adalah bagian dari komputer tetapi tidak langsung berhubungan dengan komputer. Mengapa? Karena ini adalah disebut dengan media simpan. Maksudnya menyimpan data-data yang bisa juga disimpan di komputer, tetapi biasanya kalau semua data yang kita miliki disimpan di komputer akan terlalu penuh, maka diperlukanlah media atau alat untuk menyimpan di luar komputer. Banyak macamnya ya, tetapi Misika beri 3 saja. Yang pertama itu namanya flash disk. Kemudian yang kedua yang seperti piring disebut dengan compact disk, dan yang terakhir disebut dengan hard disk. Ya, tadi kita sudah membahas bersama-sama bagian-bagian dari perangkat keras komputer bersama dengan media simpannya. Sekarang waktunya tugas. Tugasnya apa, Miss? Gampang sekali. Hanya menyebutkan 5 macam bagian dari perangkat keras komputer. Kalau Ananda semuanya menyimak dengan baik, pasti tahu ya apa saja perangkat keras komputer itu. Kalau sudah, jawabannya tulis di buku tulis, difoto, dan dijapri ke Miss Ika ya. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen, serta kirimkan secara tepat waktu. Oke? Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi kali ini. Jangan lupa tugasnya segera dilaksanakan atau dikerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Jumpa lagi pada pekan depan dengan materi TIK yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.